wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Jabar yang kita banggakan. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana kita di pagi hari ini masih diberi barokah sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa melakukan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, karena dialah yang patut kita jadikan sesuatu hasanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali pengajian pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama agar apa yang akan disampaikan Pak Haji nanti bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, khususnya bagi keluarga kita nanti. Kepada Bapak Haji Nur Hasan Muhammad SPDI MN, terima kasih atas kehadirannya Pak Haji untuk menyampaikan tema pengajian pagi hari ini dengan tema gapai kasih sayang Allah bersama Al-Quran. Tempat dan waktu kami persilakan. Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini berkumpul banyak keberkahan majelis ilmu yang mana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada Allah untuk kita semua yang hadir, hatta al-haut fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu bertasbih memintakan ampun untuk kita semua ahlul ilm ya. Serta pada pagi ini juga insyaallah dalam majelis barakah ini setiap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah akan diijabahi oleh Allah. Dan kata Nabi, waktu yang diberkahi adalah waktu-waktu paginya, sebagaimana dalam doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maka berkumpulnya banyak barokah ini harus kita syukuri, kita nikmati betul keberadaan kita di sini. Hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini sejenaknya mendapatkan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak dirasakan oleh semua kaum muslimin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita pun juga demikian, Allah bukakan hatinya, Allah berikan kelapangan waktunya, dan Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang kita cintai. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, pagi yang penuh barokah ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan Al-Quran. Satu tema menggapai kasih sayang Allah bersama Al-Quran. Seyogyanya kita sudah siap-siapkan ini, panitia nyiapkan proyektor gitu ya. Qadarullah
ternyata kabelnya tidak connect Pak. Ya. Jadi kalau nggak connect akhirnya nggak bisa ya Pak ya. Jadi kalau kita ini juga demikian, kalau nggak connect akhirnya nggak nyambung. Maka kita ini butuh connecting ya, penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti nyambung maka bisa tersalurkan. Materinya bisa disalurkan, bisa kita nikmati apa yang kita ingin lihat, semuanya juga bisa kita saksikan begitu ya. Tapi kalau nggak ada koneksinya, shadaqallahul azim sudah ya. Begitupun juga kita dengan Allah ya. Kalau nggak connect Pak, gimana kira-kira? Nggak nyambung gitu ya. Apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan tidak bisa selesai. Tapi kalau connect Pak, maka beres semua urusan kita. Ada mobil yang canggih itu namanya mobil Tesla ya. Ya Pak ya, mobil Tesla itu. Itu kalau bermasalah tidak perlu dibawa ke bengkel. Tinggal tunjukkan, kirim koordinatnya di mana, nanti dibenahi langsung dari pusat. Tidak perlu pakai sopir lagi sudah Pak. Tinggal duduk, dipencet mana arah yang kita tuju, sudah sampai gitu ya. Kita pun juga demikian, kita butuh ya. Kita butuh sambungan pusat sehingga kapanpun ada error-error dalam hidup kita ini Pak, maka semua bisa diselesaikan secara jarak jauh ya, dengan jalur khusus. Kalau mobil aja bisa, kenapa kita tidak? Allah maha canggih ya. Dan di antara sambungan itu adalah Al-Quran. Kita bisa berjam-jam baca Facebook, baca sosial media, browsing YouTube, berjam-jam kita tahan, tidak tahu yang dibaca itu Pak. Ada manfaatnya atau tidak, membawa kebaikan kita atau tidak, saya tidak tahu. Jenengan kira-kira suka browsingnya kemana ini, gitu ya. Nah, kita ini mengakses jalur langit melalui situs khusus yang namanya situs Al-Quran ini, yang kalau kita bisa akses maka semua kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan. Tapi kalau jenengan aksesnya situs-situs yang lain Pak, maka dapatnya yang lain juga. Itu kalau dapat. Kalau nggak dapat, dapatnya hanya penyesalan, buang-buang waktu, dan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu ini mampu berjam-jam di depan YouTube, tapi dengan Al-Quran tidak sama sekali. Kira-kira siap nggak nanti ditanyain oleh Allah gitu Pak? Bu, siap nggak nih Bu? Mampu berjam-jam di depan TV, di depan drakor, di depan apa tuh? TikToknya panjenengan, tapi tidak pernah kita ini bertahan lama di depan Al-Quran. Kalau itu nanti dimintai Allah pertanggungjawabannya, siap atau belum? Dan kita semua bakal mati Pak, Bu. Dunia tidak dibawa, harta ditinggal, mobil kita, rumah kita, jabatan kita, relasi kita yang setiap saat mencuri dan mengambil waktu kesibukan kita, itu nanti kita tinggalkan, sudah nggak penting lagi. Yang penting Al-Quran. Saestu Pak. Kalau jenengan mau percaya, tidak percaya juga nggak apa-apa kan? La ikraha fiddin. Allah tidak pernah maksa. Kenapa? Karena Allah tidak butuh. Kamu sholat tidak sholat, Allah
tidak menambah kemuliaan dan juga tidak menurunkan derajat Allah. Jenengan ngaji tidak ngaji tidak pengaruh. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baiknya untuk siapa? Li anfusikum. Kalau kamu sedekah, kebaikan sedekah, dijauhkan dari bala, disembuhkan dari penyakit, diganti dengan yang berlipat, li anfusikum. Untuk siapa? Untuk kamu, untuk kita sendiri. Sehingga orang beramal tidak perlu lihat kanan kiri. Oh, aku gak sholat, aku gak usah sholat. Tonggoku gak ngaji, aku tidak usah ngaji. Sedekah, sampean ngelebok neneng kotak mau piro? Oh 10.000, aku tak melok 10.000. Tidak usah. Semua nanti akan kita bawa masing-masing. Ibu-ibu gak perlu lihat suami ini api apa relak, api ya tak api, gak api tak jarno ae. Gak tak gawe ini kopi. Loh, kalau istri itu berbuat baik, ada kenangan-kenangan indah, yang dijamin masuk surga siapa? Suami atau istri yang terbaik bagi pasangannya. Kok mau berbuat baik nunggu orang lain baik dulu sama jenengan? Cek repotnya kita ini. Berbuat baik saja. Wong kita berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Dan juga kita niatkan lillah, untuk Allah, bukan untuk suami, bukan untuk tetangga, bukan untuk siapa-siapa, tapi semua manfaatnya kembali kepada kita. Lu jenengan subuh berjalan dari rumah ke sini nih Pak, untuk siapa itu? Saya sarankan kalau nggak terlalu jauh, jalan kaki aja Pak. Ya, jalan kaki. Nggak usah naik motor listrik apa enggak. Kalau naik sepeda boleh lah. Masih supaya apa? Bergerak Pak, bergerak, sehat. Jarang kan jenengan olahraga khusus gitu ya. Minimal jalan kaki waktu sholat 3 menit, berangkat dari rumah pulang 3 menit, 6 menit sehari kali 5 waktu berarti 30 menit. Kan jenengan orang sibuk banget nih Pak, tidak ada waktu nih untuk olahraga. Paling tidak sehari 30 menit, 1 bulan, bertahun-tahun, insya Allah ini jamaah Al-Jabbar ini sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat dompetnya ya. Sehat semuanya insya Allah. Baik, kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana cara menggapai kasih sayang Allah? Supaya ada connecting kita dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada minimal 5 hal yang ingin saya sampaikan, 5 kerugian kalau jenengan tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran jenengan segel, jenengan kunci di almari, sudah tidak pernah jenengan sentuh. Kenapa? Kok Al-Qurannya baru terus? Ini hadiah dari Madinah ini Ustaz. Waktu saya umroh dikasih hadiah, tidak tahu. Tidak kenal orangnya, tiba-tiba dikasih hadiah. Nah Al-Quran ini tidak dibaca Pak, ditaruh di almari, di rak buku. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan. Al-Quran bukan untuk dikenang. Al-Quran untuk dibaca, untuk ditadabburi, ya, untuk difahami, untuk diamalkan. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah liyatadarasuna al-Quran, ya, untuk mentadarusi atau bertilawah
untuk membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama. Kalau jenengan tidak mau ngaji, maka akan dicabut, dijauhkan yang namanya as-sakinah, yaitu ketenangan. Orang ini kita butuh tenang apa enggak? Misalkan rezekinya banyak, rumahnya mewah, ada security-nya gitu ya. Tapi di lingkungan kita ini lagi nggak aman. Di beberapa titik viral, motor ini sering hilang, dicuri orang. Waduh, jenengan baru beli motor baru, ya, yang motornya agak gede, agak mewah. Kira-kira gimana? Jenengan kepikiran enggak? Pikiran. Ada pintu buka, dicek siapa yang buka itu. Nah, motornya baru, ya, harganya bukan 10 juta, mungkin 30 juta. Kepikiran, gelisah, malam tidurnya nyenyak enggak? Karena enggak tenang, Pak. Orang kalau enggak tenang itu makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, istirahat enggak jenak, ya pokoknya enggak enak lah. Gelisah terus. Masalah kecil jadi besar. Kayak apa masalah kecil jadi besar? Ya kayak ada kecoa gitu, Pak. Hah? Bu-ibu ada kecoa 3 aja gitu ya, terbang. Kira-kira gimana, Bu? Udah buyar semua ya. Padahal masalahnya ini ambil wadah atau apa, tutup, selesai ya, Pak ya. Maka kalau nggak ada ketenangan, masalah kecil jadi ruwet. Tapi kalau ada ketenangan, saya sering lihat bagaimana tutorial orang mematikan LPG yang sedang bocor, Pak. Itu mak-mak kalau nggak biasa, udah bingungnya luar biasa ya, Bu ya. Teriak-teriak, mungkin tetangga semuanya kumpul semua. Tapi yang punya ilmunya diberikan ketenangan, sudah tiba-tiba ditutup gitu aja sudah selesai. Subhanallah. Maka kita ini butuh as-sakinah, butuh ketenangan, supaya apa? Masalah-masalah yang besar jadi kecil, ya. Masalah-masalah kecil ya sudah hafal kita di bab-bab seperti itu. Jadi tenang menghadapinya. Maka tenang ini kita butuhkan. Ya. Saya kadang menyaksikan di pinggir jalan itu ada abang becak itu, Pak. Motor yang meruwet, mobil ya, macetnya hiruk pikuk Surabaya ini seperti tidur di tepi sawah, Pak. Enak abang becak ini. Padahal nggak punya rumah, nggak punya apa, kerja juga harus banting tulang, tapi tidurnya, Pak, enak gitu. Tak lihat jenengannya kayak kurang tidur juga ini, ha? Kepikiran utang ya? Hah? Kepikiran utang semua ini. Ya Allah. Makanya kita butuh namanya as-sakinah. Makanya kalau yatluna kitab Allah wa yatadarusuna, orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mau tadarusan, mau deres, mau mentelaah, mau mengkaji, nazalat alaihimus sakinah. Tenang. Saking tenangnya kalau ngaji gini, Pak, nyandar dikit di tembok langsung selep gitu ya. Makanya kalau ada yang tertidur, Bu, Pak, udah biarin, tidak apa-apa. Lagi menikmati apa, Pak? Sakit. Tenang. Di rumah nggak bisa tidur, ruwet di rumah ya. Gitu ya. Kalau baca Al-Quran atau taklim begini, saking tenangnya. Gimana tadi suasana habis sholat subuh? Agak gelap Al-Jabbar ini. Ternyata bukan mati lampu, ketiduran di pojok, Pak, gitu ya. Biarin kalau ada 1-2 yang tidur, itu lagi menikmati as-sakinah, ya, ketenangan gitu ya. Pokoknya nggak tidur semua aja gitu.
Yang kedua Pak, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau jenengan ndak ngaji, nggak deres, nggak baca Al-Quran, maka dicabut itu namanya ar-rahmah, kasih sayang Allah. Tahu kasih sayang Allah itu bentuknya kayak apa Pak? Enaknya kayak apa Pak? Bisa bayangkan betul? Bolak-balik kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti di surah Al-Fatihah ya ketemu lagi salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fik. Mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya informasikan ini timnya ternyata udzur belum bisa hadir, sehingga tadi rencana ada cek kesehatan ngajinya, insyaallah di lain kesempatan. Ngoten nggih. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan deh. Sarapan deh. Oh, oh, masya Allah. Itu jalan ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi tarnya di daerah sini atau di Baitul Mukmin? Baitul Mukmin juga. Musola itu kan ada 3. Iya. Alhamdulillah Sehat istiqomah panjenengan. Baru perdana sini ya? Ini sudah berapa kali nih? Sudah ada beberapa kali insyaallah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Monggo salat cenah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pagi 11 Januari tahun 2026, Masjid Al-Jabar setelah kajian akad pagi sarapan bersama. Ini adalah sudah menjadi tradisi untuk kegiatan di Masjid Al-Jabar. Pada Ahad tanggal 11 Januari tahun 2026 ini dengan Bapak Kiai Haji Nur ya ini Bapak kita Ustadz Haji Sutikno ya.
Jalan sampai 2 tahun duit bilang ibu-ibu dari jamaah Masjid Al Jabar dengan kompaknya menyediakan untuk sarapan bersama. Ya, ini juga ada yang mengajak cucunya ini, ya. Ya, demi kemakmuran Masjid Al Jabar. Ya, ini si kecil cucu. Ya, ikut meramaikan dan memakmurkan Masjid Al Jabar. Monggo bagi para jamaah atau siapa saja yang barangkali ingin ikut untuk meramaikan Masjid Al Jabar, monggo. Masjid Al Jabar selalu terbuka. Dan kegiatan ini adalah hasil daripada istilahnya donasi urunan bersama. Ya, karena beliau-beliau ini adalah yang sangat menginginkan untuk Masjid Al Jabar makmur. Ya. Ya. Memakmurkan Masjid Al Jabar ini, beliau-beliau ini ya dengan berdonasi seikhlasnya, tidak ada pemaksaan, semuanya lah demi kemakmuran Masjid Al Jabar. Terima kasih.